Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempersembahkan PPT yang menjelaskan tentang aset tetap dan investasi untuk memenuhi tugas praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Anggota kelompok 2 yang terdiri dari Aditya Kurniawan, Aini Daul Hasanah, Intan Lestari, Repan Ritkiansyah, Risna Andriani, Rosa Fitri Lestari, Septis Janggraini, dan Yunita Maharani. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa, atau untuk tujuan administratif. Aset diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Ciri-ciri: 1. Berwujud fisik. 2. Masa manfaat lebih dari 12 bulan. 3. Digunakan untuk kegiatan operasional. 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Ada beberapa jenis yang diklasifikasikan ke dalam aset tetap. Yang pertama, ada tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan tujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Kedua, ada bangunan atau gedung. Bangunan atau gedung yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Yang ketiga, ada jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang keempat, ada alat berat dan kendaraan. Kendaraan seperti mobil pribadi, truk, kereta api, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan yang sejenisnya. Selanjutnya, ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset yang tadi, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Selanjutnya, pengakuan aset tetap. Kriteria pengakuan aset tetap: 1. Manfaat ekonomi. Aset tetap diakui jika memberikan manfaat ekonomi di masa depan. 2. Biaya yang dapat diukur. Biaya perolehan aset tetap harus dapat diukur dengan andal. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli, biaya pengangkutan, pemasangan, serta biaya lain yang diperlukan agar aset siap digunakan. Contoh biaya tambahan yaitu pajak pembelian, biaya pengiriman, dan biaya instalasi. Selanjutnya, pencatatan aset tetap. 1. Pencatatan awal atau harga perolehan. Aset tetap dicatat pada harga perolehannya, yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut hingga siap digunakan. 2. Contoh jurnal pembelian aset tetap. Misalnya pembelian mesin senilai Rp 100 juta. Penjurnalannya adalah aset tetap pada kas senilai 100 juta. 3. Biaya setelah akuisisi. Biaya perbaikan besar yang meningkatkan masa manfaat aset juga diakui sebagai tambahan biaya aset tetap. Pengertian depresiasi aset tetap adalah proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap ke dalam beban selama masa manfaatnya. Depresiasi diperlukan karena aset berwujud seperti mesin atau bangunan mengalami penurunan senilai seiring waktu dan penggunaan. Metode depresiasi terbagi menjadi 3. 1. Metode garis lurus. Metode ini mengalokasikan beban depresiasi yang sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Sederhana dan mudah diterapkan. Metode ini cocok untuk aset yang memberikan manfaat konsisten setiap tahun, seperti bangunan. 2. Metode saldo menurun ganda. Mengakui beban depresiasi lebih tinggi di awal masa manfaat, mencerminkan nilai aset yang lebih tinggi di tahun awal. Metode ini cocok untuk aset
dengan penurunan nilai cepat atau manfaat yang lebih besar di tahun-tahun awal, seperti peralatan teknologi. 3. Metode unit produksi. Depresiasi didasarkan pada jumlah unit yang diproduksi atau jam penggunaan aset, sehingga bervariasi sesuai pemakaian. Metode ini cocok untuk aset yang dipakai tidak secara konsisten seperti mesin yang digunakan berdasarkan produksi. Selanjutnya, definisi investasi. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk aset finansial maupun aset non-finansial. Tujuan dari investasi adalah 1. Mendapatkan pendapatan atau keuntungan. 2. Memperoleh capital gain dari kenaikan nilai aset. 3. Diversifikasi risiko. 4. Melindungi nilai aset terhadap inflasi. Adapun jenis-jenis dari investasi. 1. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal dalam waktu singkat. Contohnya adalah surat utang jangka pendek, deposito berjangka, pembelian surat utang negara atau SUN. 2. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang seringkali dipilih untuk mempersiapkan dana pensiun karena memiliki waktu yang cukup panjang untuk pertumbuhan investasi. Contohnya adalah saham, obligasi, emas batangan. Jadi, perbedaannya, aset tetap lebih berfokus pada mendukung operasional dan produktivitas jangka panjang, sedangkan investasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.